The Illuminati will see you now. We will see what kind of Doctor Strange you are. Marvel Studios Doctor Strange. Oke, Brovers, di video sebelumnya kita udah bahas tentang TV spot dengan judul Reckoning. Nah, kali ini kita akan bahas TV spot lagi dengan judul Ready, Experience, Time, dan juga The Illuminati. 4 TV spot ini sengaja gue gabung karena adegan barunya nggak terlalu banyak sebenarnya, jadi mending sekalian aja gue satuin. Lagi-lagi kita akan kasih beberapa bocoran dari akun-akun Twitter terpercaya yang kemarin berkaitan dengan Doctor Strange 2 ini. Seperti biasa, kalau udah mendekati perilisan, kita akan kasih teks spoiler warning biar kalian yang mau nunggu filmnya lebih baik betapa aja gitu ya di goa, nggak usah ngapa-ngapain gitu, itikaf aja atau nggak di masjid gitu, jangan buka-buka video atau sosmed gitu, pasti ada itu spoiler mah. Tapi buat kalian yang nggak masalah soal spoiler, langsung aja kita gaskan. Ini dia breakdown TV spot dan juga penjelasan bocoran dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness, and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, TV spot yang pertama dibuka dengan dialog dari Master Mordo yang anggota Illuminati itu, di mana ia mengatakan kalau dia selalu curiga hari eksekusi Doctor Strange akan datang. Jadi bisa dibilang dialog ini mengkonfirmasi sesuai dengan bocoran alurnya dulu ya, kalau Master Mordo itu sangat membenci Doctor Strange walaupun dari universe yang berbeda. Ini bisa aja dikarenakan Master Mordo berasal dari universe yang membuatnya jadi Sorcerer Supreme satu-satunya yang baik di universe itu. Bisa aja Master Mordo di Illuminati ini adalah Master Mordo yang mungkin berasal dari universe-nya Sinister Strange yang sudah menghancurkan universe-nya sendiri akibat melampaui titik absolut waktu seperti Supreme Strange versi What If. Adegan ini dibarengin dengan diperlihatkannya Book of Vishanti yang menjadi counter sihir dari Darkhold nantinya. Kita juga diperlihatkan Doctor Strange yang berada di sebuah lorong bawah tanah bersama America Chavez dan juga Christine Palmer Varian. Sepertinya adegan ini sebelum mereka menemukan pintu yang tembus ke dimensi tempat Book of Vishanti itu berada ya. Tapi kalau kita perhatikan lagi, Doctor Strange itu bersiap-siap melawan sesuatu. Jika kita hubungkan dengan TV spot yang sebelumnya, kita akan sadar kalau Wanda yang sudah berlumuran darah dan oli juga berada di tempat yang sama untuk mengincar America Chavez tentunya. Kita juga kembali diperlihatkan monster yang disummon oleh Wanda, di mana monster itu memang sedikit menyerupai Chthon. Tapi tentunya ini bukan Chthon ya. Kemudian diperlihatkan Wanda yang sepertinya bertarung melawan seseorang. Bisa saja dia bertarung melawan Doctor Strange, karena kalau kita perhatikan di sini Wanda itu kayak terjebak di pecahan cermin, yang mana cermin ini sepertinya bisa memantulkan sihir yang Wanda lontarkan. Baru deh kita diperlihatkan Doctor Strange yang sedang berada di kamar Touch berkata hanya ini satu-satunya jalan. Bisa saja ini merefer kepada kondisi multiverse yang sudah mulai retak, namun Doctor Strange masih punya satu rencana cadangan untuk mengatasi hal tersebut. Kalau kita lihat pada permasalahan No Way Home, Doctor Strange itu pun sebenarnya tidak bisa berbuat banyak karena cara yang paling tepat adalah mengucapkan mantra ulang. Sedangkan pada Multiverse of Madness ini bisa saja yang harus dicegah atau di stop adalah ulahnya si Wanda ini yang terus-terusan untuk mengincar America Chavez. TV spot ditutup dengan Doctor Strange dan Sinister Strange yang bertarung di Sanctum Sanctorum miliknya Sinister Strange. Sekarang kita lanjut ke TV spot berikutnya dengan judul Experience. TV spot ini dibuka dengan Doctor Strange yang sedang membicarakan soal multiverse ke America Chavez, dan ini ternyata sesuai dengan bocoran lagi yang dimana America Chavez itu menjelaskannya itu sambil makan pizza. Dan beneran cuy, ini tuh di restoran pizza cuy. Itu padahal bocorannya sampai belum ada trailernya cuy. Tapi udah ada bocorannya, kampret gak? Kemudian Chavez baru menjelaskan soal sistem multiverse kepada Doctor Strange, yang mana jelas reaksi Doctor Strange itu tidak tertarik dengan multiverse karena terlalu berbahaya sekali. Namun mungkin aja berhubung Chavez ini dalam bahaya, makanya si Doctor Strange ini akhirnya bersedia menolong Chavez agar diudak nyai Wanda deui gitu mungkin ya. Kemudian kita diperlihatkan Doctor Strange yang sudah berada di depan Book of Vishanti. Sedangkan kalau kita perhatikan
dia tidak bersama Chavez dan Palmer Varian. Padahal saat dia berhasil membuka pintu dimensi itu, dia masih bersama mereka berdua kan. Apa jangan-jangan Chavez itu sengaja gitu ya untuk melawan Wanda dan Doctor Strange harus mengambil Book of Vishanti itu untuk melawan Wanda Maximoff. Gua ada teori jorok nih, apakah dimensi ini adalah utopian paralel tempat America Chavez berada, atau justru dimensi ini sebenarnya adalah universe yang sudah hancur akibat ulah Wanda dan universe ini adalah tempatnya Defender Strange. Sadar nggak, sepanjang TV spot, trailer atau yang lainnya itulah ya, nggak ada sama sekali penjelasan tentang dari mana sosok Defender Strange ini. Adegannya pun itu-itu aja yang dia pakai, kayak sihir putih dan akhirnya mati gitu kan. Bisa saja memang ini adalah tempat atau universe-nya si Defender Strange. Book of Vishanti yang akan diambil Doctor Strange MCU itu bisa saja adalah Book of Vishanti milik Doctor Strange atau Defender Strange, mengingat Defender Strange itu menggunakan sihir cahaya berwarna putih yang identik dengan Book of Vishanti. Kalau gue sih sadar sampai situ ya. Kemudian kembali lagi diperlihatkan Doctor Strange yang sedang berada di universe yang hendak hancur karena melewati titik absolut waktu. Kita juga diperlihatkan adegan lanjutan dari Doctor Strange yang mengunjungi Wanda di rumahnya, yang terakhir itu terlihat di episode terakhir WandaVision. Adegan ini sebenarnya sebelum Wanda itu merubah realita di sekitarnya menjadi merah menyala gitu ya. Kita juga diperlihatkan secara jelas Wanda Maximoff yang menyerang kamar Touch. Ada adegan Doctor Strange yang menimpa sosok Gargantos pakai bus, yang mana nanti adegan ini dilanjut dengan Gargantos yang melempar bus itu dan dibelah oleh Doctor Strange. Kita juga diperlihatkan Doctor Strange yang berusaha melarikan diri dari markas Illuminati. Berarti adegan saat Doctor Strange ditebas pakai pedang dan menahan pakai borgol itu benar-benar membuat Doctor Strange terbebas dari borgolnya. Kita juga diperlihatkan Defender Strange dan America Chavez yang sedang berusaha ke Book of Vishanti. Kita bisa lihat si America Chavez dan Defender Strange itu berusaha meraih atau berusaha untuk mendekat gitu loh ya ke Book of Vishanti tersebut, yang mana kemungkinan besarnya Defender Strange lah yang menjadi kunci sebelumnya untuk kalahkan Wanda, namun akhirnya dia tewas dan si Chavez mencari Doctor Strange MCU untuk mencari Book of Vishanti sebelum Wanda menangkap Chavez. Adegan dilanjut dengan Doctor Strange yang berusaha mengendalikan sihir merah di Sanctum Sanctorum milik Sinister Strange. Kita juga bisa lihat Wanda yang kesal karena terjebak di sebuah pelindung gitu yang kayak cermin gitu ya. Yang mana konsepnya ini sebenarnya agak mirip seperti Mirror Dimension, namun di sini lebih terlihat kayak jebakan gitu ya, bukan dimensi. Kemudian diperlihatkan secara lebih jelas lagi seperti apa bentuk sihir merah yang berusaha dipelajari oleh Doctor Strange. Dilanjut dengan Wanda yang sedang berada di kastil Darkhold. Kalau kita perhatikan ternyata dia itu berkata try not to break the multiverse, Stephen. Dari sini sepertinya Wanda pun sebenarnya nggak mau cuy multiverse itu pecah, karena memang dia itu hanya mau Doctor Strange mengizinkan dia untuk mengambil anaknya yaitu Billy dan Tommy di universe lain. Sedangkan Doctor Strange kalau kita perhatikan sepertinya Stephen Strange ini justru lebih barbar ya. Seperti di No Way Home itu kan dia sampai bikin kekacauan hebat gitu ya, langitnya sampai kebelah anjir. Bahkan beberapa tokoh MCU ada yang pindah ke SSU kan. Hal ini jelas lebih disinggung lagi kan oleh Wanda yang merasa terintimidasi dan disalahkan terus menerus. Kalau gue sih tim Wanda sih ya, jujur aja. Mau gimana pun kayaknya kalau dilihat dari jejak pelanggaran rules ya lebih banyak Doctor Strange cuy melanggar rulesnya gitu. TV spot ditutup dengan pertarungan Doctor Strange dengan Sinister Strange. Sekarang kita masuk ke breakdown TV spot dengan judul Time. TV spot ini adalah konfirmasi tentang organisasi yang fix bernama Illuminati. Sesuai dengan yang ada di komik serta beberapa bocoran dari beberapa bulan yang lalu, bahkan sebelum ada trailernya pun udah ada bocorannya cuy. Sebenarnya nggak banyak adegan yang baru banget pada TV spot ini. Jadi kita bahas yang baru-barunya aja ya footage-nya, tapi sangat menjadi kunci buat filmnya nanti. Adegan pertama adalah America Chavez yang ternyata sedang disedot kekuatannya oleh seseorang yang kuat diduga dia adalah Wanda Maximoff, dan ini tempatnya masih di kamar Touch.
kita bisa lihat dia udah kayak nggak berdaya gitu ya disedotnya. Mungkin emang di sini ada fase dimana Chavez itu butuh recharge energi akibat disedot kekuatannya oleh Wanda Maximoff. Terus di belakangnya ada portal multiverse yang terbuka gitu, dan ini udah jelas banget ya Wanda memang beneran nyari anaknya di universe lain. Setelah itu Doctor Strange memutuskan untuk menangkap Chavez dan masuk ke berbagai dimensi atau universe alternatif lainnya lah. Dari sinilah mungkin awal mula Doctor Strange sempat terdampar ke berbagai universe. Kalau kalian slow motion pasti kalian sadar kalau jubah atau Cloak of Levitation-nya itu terbakar. Ini jadi bukti kuat kalau Defender Strange emang sempat kena damage dan akhirnya ditambal pakai kain warna biru. Kemudian adegan baru berikutnya, Doctor Strange itu sedang merapal mantra yang dimana dia dikelilingi oleh lilin yang sedang menyala gitu lah ya. Kuat diduga ini adalah di Sanctum Sanctorum, tapi masih belum tahu nih tempatnya Sanctum Sanctorum yang mana, Sinister Strange atau Doctor Strange yang yaudah Doctor Strange MCU gitu. Jadi ini di MCU. Sosok yang nemenin si Doctor Strange ini ternyata adalah Christine Palmer Varian. Gua ada teori pribadi cuman nggak tahu ini bener apa enggak ya. Kalau nggak bener ya mohon maaf. Ingat nggak kalau ada patung Supreme Strange di salah satu universe? Kok gue mikirnya itu adalah love interestnya si Palmer Varian ya. Jadi mereka itu bisa aja berasal dari universe yang sama cuy. Supreme Strange sama Christine Palmer Varian yang ada di film ini gitu. Karena secara tiba-tiba kan kayak dia tuh kayak nggak sengaja gitu kan. Palmer Varian ini ketemu dengan Doctor Strange dari universe-nya MCU. Soalnya aneh aja gitu, lu ketemu orang asing gitu tapi lu rela nemenin dia sampai ke berbagai tempat gitu kan. Itu berarti kan si Palmer ini bisa saja emang cinta banget sama sosok Supreme Strange yang udah jentikin jari buat kalahin Thanos dan akhirnya mati terus dibikin patung gitu. Tapi kalau teori ini salah ya udah bodo amat juga ya nggak sih? Kayaknya Christine Palmer ini ada peran penting banget deh kayaknya, beneran deh. Soalnya bener-bener di beberapa adegan tuh ada bae anjir si Christine Palmer Varian ini teh. Oke, kita lanjut lagi masuk ke TV spot berikutnya dengan judul Illuminati. Nah ini menurut gue adalah TV spot yang gila, ini terlalu spoiler sih menurut gue. Karena kayak gimana ya, salah satu adegan cameo yang harusnya jadi surprise di film ini justru ditaruh di TV spot dong, ya ampun. Walaupun sebenarnya udah ada juga ya di posternya, tapi ya lebih baik ditongolinnya ya pas ketika kita nonton di bioskop gitu, jangan di TV spot cuy. Adegan terbarunya itu awal-awal diperlihatkan Wanda yang menghancurkan beberapa serangan dari Doctor Strange yang udah berada di tubuh Defender Strange yang membusuk. Kayaknya ini ada di final battle gak sih? Kayaknya menuju klimaks-klimaksnya deh. Mungkin sih gitu ya. Kita juga bisa dapat konfirmasi sedikit kalau tempat ini adalah Kastil Darkhold cuy. Tapi jujur gue masih agak kurang yakin kalau Wanda itu jadi villain utama. Masa sih dia jadi villain hanya karena motif pengen cari anak gitu ya? Kenapa gak bikin lagi gitu kan? Kenapa lu harus cari anak yang serupa gitu? Oke, lanjut. Kita diperlihatkan secara jelas, gak usah lu berteori-teori lagi, itu udah legit banget kalau sosok yang berantem sama Wanda adalah Captain Marvel Varian, yaitu Maria Rambeau. Kemudian diperlihatkan satu tokoh yang anjir ini dia kuncian spoilernya nih yang gue bilang tadi. Ya, Captain Carter hadir untuk lawan Wanda Maximoff juga. Lokasinya masih sama, berada di markas Illuminati. Yang bisa dipastikan Captain Carter sepertinya adalah anggota dari Illuminati, tapi belum jelas dia anggota Illuminati atau jadi petingginya. Tapi yang jelas tentunya dia itu salah satu bagian dari Illuminati intinya kan. Kalau kita perhatikan dia itu kayak pakai jet gitu ya di punggungnya gitu. Kita juga diperlihatkan Profesor Charles Xavier yang ternyata menggunakan kursi kuning dan baju hijaunya seperti layaknya pada versi kartunnya dulu. Terus juga sebenarnya ada Living Tribunal juga terlihat pada TV spot yang terbaru. Tapi jujur untuk Living Tribunal sendiri gua nggak terlalu berekspektasi tinggi kayak gimana. Karena kalau lu lihat adegannya tuh ternyata pas
Doctor Strange lagi kayak kepental-pental gitu ya ke berbagai macam universe. Jadi mungkin cuman asal lewat aja, nggak ada peran yang sampai gimana-gimana. Dan di satu sisi kayaknya terlalu kecepatan aja gitu kalau tiba-tiba udah ada Living Tribunal gitu kan. Padahal Living Tribunal tuh udah the next level banget cuy, karena dia mirip-mirip kayak Galactus gitu cuy menurut gue ya. Oke, kita masuk langsung ke beberapa bocoran terbaru lagi terkait Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mungkin bocoran ini akan ngebuat kalian agak sedikit kecewa ya dengan filmnya nanti, tapi tetap ini adalah film Doctor Strange yang sudah pasti harus berfokus pada Doctor Strange kan, bukan sama tokoh-tokoh lainnya yang memang jadi cameo. Berita pertama itu datang dari akun langganan kita, yaitu My Time to Shine Hello, yang mengkonfirmasi bahwa John Krasinski itu akan memerankan sosok Mr. Fantastic atau Reed Richards di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kita masih belum mengerti nanti peran dia itu bakalan kayak gimana, tapi yang jelas Mr. Fantastic ini adalah anggota dari Illuminati yang duduk di jajaran kursi yang menyidang Doctor Strange nanti. Sejauh ini sudah terkonfirmasi ada Profesor X, Mr. Fantastic dan juga Master Mordo yang berada di kursi tersebut. Apakah si Kapten Carter juga ada di kursi itu atau justru ya dia hanya sebagai anggota aja, bukan sebagai petinggi Illuminatinya? Walaupun sebenarnya My Time to Shine Hello sudah mulai kasih beberapa tease soal Black Bolt dan juga yang lainnya sebagai anggota Illuminati, tapi karakter yang sudah terkonfirmasi secara tegas baru 3 itu saja. Sebelumnya juga My Time to Shine Hello sempat nge-share polling gitu, seperti inilah pollingnya nih bentuknya, yang mana di situ ada Mr. Fantastic, Profesor X, Captain Marvel variant yaitu Maria Rambeau dan juga Black Bolt. Hasil pollingnya orang pada excited justru untuk melihat Profesor X. Dari sini akhirnya dia nge-tweet lagi untuk memastikan kalau Wanda Maximoff akan berhadapan dengan Profesor X sesuai dengan bocoran konsep art sebelumnya. Kalau sampai hal ini terjadi, wah GG sih anjirnya Wanda, karena kan doi menang kayaknya sih, ya nggak sih? Kayaknya sih menang ya, karena ada beberapa adegan yang mungkin itu berada di final battle. Kalau misalkan Wanda berada di final battle berarti kan kemungkinan besarnya dia menang gak sih lawan seluruh Illuminati. Untuk Mr. Fantastic sendiri sebenarnya awalnya tuh dia cuman ditanya gitu kan, Mr. Fantastic ada atau enggak di filmnya ini gitu. Terus My Time to Shine Hello tuh langsung bales gitu kan, dia konfirmasi kalau pemerannya itu beneran adalah John Krasinski. Semoga aja John Krasinski juga meranin sosok Mr. Fantastic ya, yang versi MCU punya, yang akan digarap oleh Jon Watts. My Time to Shine Hello juga sempat mengkonfirmasi dengan cara nge-retweet seseorang kalau sosok yang bertarung melawan Wanda di trailer adalah Maria Rambeau dan bukan Iron Man. Jadi udah gak usah mikir itu Iron Man, itu Maria Rambeau. Tapi superior Iron Man tetap ada kayaknya di filmnya cuy. Oke, sejauh ini gue akan kasih daftar list siapa aja yang akan jadi cameo atau justru punya peran penting di filmnya nanti. Intinya tokoh yang ada di list ini sudah legit ada di filmnya nanti. Yang pertama tentu saja ya the one and only Profesor X yang diperankan oleh Patrick Stewart. Kemudian ada Captain Carter yang diperankan oleh Hayley Atwell. Ada Captain Marvel Maria Rambeau, ada Reed Richards John Krasinski, ada Black Bolt yang diperankan oleh Anson Mount, ada Clea yang akan diperankan oleh Charlize Theron, Balder the Brave dan juga Magneto yang belum ketahuan siapa pemerannya gitu ya. Kemudian ada Superior Iron Man yang masih belum ada konfirmasi apapun siapa pemerannya, tapi rumor dan teorinya adalah Tom Cruise yang bakal jadi Tony Stark variant. Kemudian ada Ghost Rider dan juga Deadpool. Untuk dua karakter ini kayaknya cuma asal lewat aja ya. Jadi kalian gak usah berharap lebih karena sebenarnya ini kan film Doctor Strange yang emang fokus ke Doctor Strange, bukan ke tokoh cameo-nya. Di satu sisi kita juga baru banget dapat kabar nih ya. Gua record ini tanggal 29 April berarti kan Jumat. Dan pas banget di tanggal yang sama nih di hari ini
Daniel RPK atau Daniel Richman itu balas komentar followersnya sekaligus mengkonfirmasi bahwa semua daftar itu bener adanya. Jadi daftar yang gue sebutin tadi itu udah legit ada di final version bioskop nanti. Tapi kata Mamang Daniel ini ada 2 tokoh yang adegan cameo-nya dihapus. Kita nggak tahu sih siapa yang dihapus, tapi nggak tahu kenapa otak gue tertujunya ke arah Deadpool sama Ghost Rider gitu ya. Secara logika nih film kan PG-13 sekarang resminya kan, tapi rumor-rumor sebelumnya itu harusnya film ini R-rated, ada versi R-rated katanya gitu. Terus juga durasi awalnya banyak yang bilang 2 jam 20 menitan, tiba-tiba jadi 2 jam pas. Ini kan kayak muncul tanda tanya gitu kan, apa jangan-jangan banyak adegan yang di-cut? Mamang Daniel confirm kalau memang ada adegan 2 tokoh yang di-cut dari filmnya nanti. Otak gue ya udah tertuju ke Deadpool doang cuy, yang mungkin scene aslinya dia sadis atau pakai bahasa kotor mungkin ya, dan akhirnya dihapus biar tetap PG-13. Intinya semua kembali ke cuan ya nggak sih? Kalau R-rated kan ya tentunya nggak bakal secuan PG-13 ya nggak sih? Beda dong, kayak ibarat kata ada perusahaan yang dagang barang yang biasanya dijangkau semua orang. Terus lu bandingin sama perusahaan yang dagangin barang untuk orang-orang yang mungkin berduit atau mampu beli barang dia aja gitu. Kan beda tuh kesaring pembelinya ya nggak sih? Nah tapi kalau kita ngambilnya dari segi film, jelas PG-13 ya lebih menguntungkan gitu lah ya, wajar gitu kalau Marvel itu lebih milih cut adegan-adegan yang bisa mempengaruhi rating mereka. Menurut kalian gimana nih soal adegan cameo yang dihapus? Kalau menurut gue kayaknya terlalu dipaksakan ya untuk jadi PG-13. Nggak tahu kenapa, cuman kita kan belum nonton filmnya nih. Kalau menurut gue kayaknya harusnya sih R-rated ya, atau mungkin Blu-ray-nya deh jadi 2 jam 20 menit. Wah gue seneng sih. Kayaknya ini adalah video terakhir gue breakdown soal Doctor Strange, karena semakin kesini sudah semakin sangat-sangat spoiler sekali ya TV spotnya. Buat lu yang mau merasakan cinema experience yang mantap, mending jangan nonton TV spotnya deh. Adegan cameo Captain Carter aja ditaruh di TV spot, agak gimana gitu ya nggak sih? Padahal kan itu adegan penting atau tokoh yang sangat dinantikan oleh para fans gitu kan. Malah ditaruh di TV spot, jadi agak kurang hype aja gitu justru. Mungkin segitu aja breakdown sekaligus pembahasan bocoran-bocoran serta beberapa teori dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Gue mau vakum dulu sampai Doctor Strange rilis. Kalaupun ada konten, palingan konten stok video gue aja ya. Jangan lupa subscribe terus follow akun Instagram ClipOnX, karena bocoran-bocoran terbaru selalu gue update duluan pakai Insta Story di IG ClipOnX. Jadi di IG duluan gitu cuy, baru gue proses jadi konten. Makasih yang udah nggak nge-skip iklan. Gue ClipOnX pamit undur diri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Gue ngucapin duluan nih ya.